Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata bi'idil fitri liman lam yasum Ramadan walau yawman wahida. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin al-aminin bi rahmatillahil karim. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dengan penuh kebahagiaan, ada duka, ada bahagia yang kita sambut pada hari ini. Dukanya, tamu kita yang sangat agung, yang kita nanti-nantikan selama 1 tahun, ini telah berlalu. Hadirin yang berbahagia, karena puasa ini, hadirin yang berbahagia, sangat istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lain. Maka patutlah kita bersedih ketika awal Ramadan kita sering mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Kini kembali kita ucapkan selamat tinggal wahai Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang berbahagia. Sebab kenapa? Alangkah ruginya kita menyia-nyiakan kedatangan bulan suci Ramadan, di mana pahala di dalamnya Allah lipat gandakan. Pahala sunnah Allah ganti dengan pahala wajib. Hadirin yang berbahagia, maka pada hari ini alangkah ruginya mereka yang menyia-nyiakan. Mereka diberikan Allah kesehatan, namun mereka tidak menggunakan Ramadan sebagai tempat dia melatih dirinya. Dia tidak memanfaatkan Ramadan untuk berlomba-lomba menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di awal Ramadan, saking istimewanya, Allah buka semua pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di bulan-bulan yang lain Allah tidak membuka pintu surga. Setelah pintu surga dibuka, Allah tutup pintu neraka. Lalu jin-jin penggoda penipu semua dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali jin-jin yang bernama manusia. Iblis yang berupa jin dan syaitan Allah belenggu, namun jin berupa manusia tidak Allah belenggu. Yang paling berbahaya godaannya
manusia. Kita baca ayat Al-Quran, kita baca ta'awuz, jin yang bernama manusia tidak akan takut, malah ketawa. Hadirin yang berbahagia, maka berbahagialah mereka pada hari ini yang sudah memanfaatkan bulan suci Ramadan sesuai dengan kaidah dan sunnah-sunnah yang ada di dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 golongan. Ada 4 golongan yang Allah jamin mereka masuk surga. Yang pertama dikatakan oleh Nabi, talil Quran. Mereka yang selalu membaca, yang selalu mengkaji dan mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran. Dikatakan oleh Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Manusia paling hebat di antara kalian adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian yang selanjutnya, wa hafidhil lisan. Mereka yang pandai menjaga lisannya. Ingat hadirin, jangan hanya di bulan puasa saja kita menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Jangan sampai hanya di bulan puasa saja kita menjaga lisan kita dari menyakiti saudara-saudara kita. Jangan sampai hanya di bulan puasa saja kita menjaga lisan kita dari memfitnah saudara kita, dari menggibah saudara-saudara kita, dari membicarakan aib-aib orang lain. Seharusnya di luar daripada bulan Ramadan kita praktekkan latihan-latihan yang pernah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, seseorang dikatakan berhasil di dalam sebuah pelatihan dan pendidikan apabila mereka mampu mengamalkan ilmu yang mereka dapat pada saat pelatihan dan pendidikan. Kalau pulang pelatihan ia tidak mengamalkan ilmunya, maka apa bedanya dengan orang yang tidak mengikuti pelatihan? Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu mari kita menjaga lisan kita, bukan hanya di bulan suci Ramadan, namun lebih-lebih luar daripada bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang dirindukan oleh surga adalah mut'imil ji'an. Mereka yang memberi makan orang yang kelaparan. Memberi makan orang kelaparan sudah Allah atur. Ada istilahnya mengeluarkan zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat penghasilan profesi dibagi menjadi ada zakat peternakan, ada zakat pertanian dan seterusnya. Lewat inilah kita membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Hadirin yang berbahagia, sebab kenapa? Apa yang telah kita keluarkan, apa yang telah kita berikan, itulah milik kita yang sesungguhnya. Allah kami berdai, Allah wahana dikumandai, sesungguhnya bukan harta kita yang sesungguhnya. Kenapa? Kalau kita sudah meninggal akan diambil atau dipindah tangankan kepemilikan kepada orang lain, kepada ahli waris kita. Sementara apa yang kita berikan kepada orang lain, itulah yang akan menyambut kita kelak suatu saat di mana kita sangat membutuhkan itu semua. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, memberikan zakat dan seterusnya itu bagian daripada membersihkan diri kita, baik jiwa maupun raga, dari segala sesuatu yang tidak kita sadari bersih atau tidak. Maka lewat mengeluarkan zakat, maka insya Allah sesuatu yang tidak jelas haram-haramnya Allah bersihkan. Kemudian yang selanjutnya, orang yang dirindukan oleh surga, wasya'imina fi syahri Ramadan. Mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu keistimewaan puasa Ramadan. Di antara amal ibadah kita, semua yang kita lakukan adalah untuk kita.
untuk kita, haji untuk kita, ibadah-ibadah lain semuanya kembali kepada diri kita. Namun ada yang sangat spesial kata Allah, asyamu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa spesial untukku dan akulah yang akan membalasnya. Bayangkan hadirin, kalau kita sholat itu bagian daripada identitas kita, beriman atau tidak, percaya atau tidak, kafir atau tidak, tergantung ukuran sholatnya. Namun puasa spesial, secara tidak langsung Allah katakan, kalau memang engkau mengakui aku Tuhanmu, kalau memang engkau mengakui bahwa aku engkau cintai, maka laksanakan puasa, karena puasa spesial untukku, maka aku pula yang akan membalasnya. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, kemudian puasa Ramadan itu dibagi dalam 3 fase. Fase pertama adalah berfungsi sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmat? Rahmat itu bisa bermakna sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Rahmat itu bisa bermakna kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita semua. Ada orang tadinya tidak memiliki pengetahuan apapun tentang agama, namun karena rahmat Allah dia memahami agama. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, hadirin yang berbahagia, mentaati Allah dan Rasul. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasul kita ikuti, maka insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya, mengikuti isi kandungan Al-Quran dan hadis seluruhnya. Mohon maaf, warak atau siwege karena dicauna istilahnya rahina menikah ceri dari satu kali. Padahal ada jelas ayat Al-Quran yang menjelaskan faqihu ma tawbalakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Maka nikahilah olehmu perempuan yang baik-baik 2, 3 atau 4. Lalu istrinya tidak ridho, sementara dia tidak memiliki kemampuan untuk melayani suaminya dengan baik, maka seolah-olah dia telah melanggar atau mengingkari daripada ayat suci Al-Quran. Tetapi hadirin yang berbahagia, jangan karena ada perintah menikah 2 atau 3 lalu kita mengabaikan hak-hak istri kita. Suami boleh menikah lagi apabila istri tidak mampu melayani suami dengan baik. Kalau istri mampu melayani suami dengan baik, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menikah lagi. Sebab kenapa? Apabila istri tidak ridho, sementara dia mampu melayani kita dengan baik, maka secara otomatis kita telah mengkhianati. Maka pengkhianatan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa di ekor ayatnya? Wa in khiftum an la ta'dilu fawahida. Apabila kamu tidak mampu adil, maka cukuplah satu. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, jadi percaya, yakin dan mengamalkan seluruh kandungan Al-Quran dan hadis tanpa tawar menawar lagi. Hadirin yang berbahagia, lalu apalagi cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin, barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, bahasa kita sering kalau sampai tetangga sampai roco tetangga, lalu haji sampai 1000 kali, sampai beribu-ribu kali pergi haji. Tapi kalau kau durhaka kepada orang tuamu, jangan mimpi akan masuk surga. Ada satu cerita, anak muda sangat taat beribadah, tidak ada waktu tanpa sholat dan ibadah. Namun apa yang terjadi? Dia menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia,
Sebab kenapa kita hadir di dunia ini, kita ada sampai saat ini, itu berkat jasa kedua orang tua kita. Kita sendiri sudah merasakan bagaimana letihnya kita mencari nafkah untuk menafkahi anak-anak kita. Bagaimana letihnya dan capeknya kita mencari nafkah. Kita rasakan dan kita kasih. Bagaimana dengan orang tua besar menjadi 3 keluarga besar berkumpul di dalamnya. Gara-gara kita Juraid tidak memperhatikan, tidak memberikan kasih sayang kepada orang tuanya. Apa yang terjadi? Juraid jatuh di lembah yang sangat hina hari yang berbahaya. Jadi hadirin, antara taat kepada Allah, antara berbakti kepada orang tua, dua perintah yang tidak boleh kita pisahkan. Kalau kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, semakin kita kasih sayang kepada kedua orang tua kita, maka insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Jangan terbalik-balik. Taat di tua sampai hati kita tidak sama silakan. Orang tua tidak diperhatikan, silakan juga. Maka oleh karena itu, antara berbakti kepada kedua orang tua dan taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dua perintah yang tidak boleh dipisahkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana. Kepada Allah dan jangan engkau persekutukannya, dan kepada kedua orang tua hendaklah engkau berbuat baik. Kemudian untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat baik kepada sesama. Barang siapa yang membahagiakan saudaranya, maka Allah yang akan membahagiakan. Barang siapa yang mempersulit hajat saudaranya, maka Allah pun akan mempersulitnya mendapatkan ampunan Allah di hari kiamat. Maka para saudara tahu dana, tiba-tiba tahu pemerintah desa dari pegang, maka jangan menghalangi karena demi hajat orang lain. Tidak mungkin doa aliga, honda, ngemo, honda, guncu tak tidak mungkin. Apabila kita punya tanah di depan, diminta oleh pemerintah desa sekedar hanya untuk larinya sepeda motor, selama itu bisa kita lakukan, kenapa tidak? Demi hajat orang lain. Kalau kita persulit, maka suatu saat Allah akan mempersulitnya. Dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, satu hajat saja, maka Allah akan memenuhi 1000 hajatnya pada hari kiamat. Yuk hadirin yang berbahagia, satu hajatnya saja Allah akan memenuhi 1000 hajatnya pada hari kiamat. Mungkin dari seminar WT selama mau di dunia, wawancara tanda, wawancara edah, wawancara WH, akibat kita memenuhi hajat saudara kita, kemungkinan besar Allah ampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya 10 pertengahan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala apabila kita sudah memenuhi daripada kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain kita berpuasa karena panggilan Allah, karena panggilan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lainnya karena panggilan hawate. De hawate lagi atau terpoi orang berpuasa lainnya sekedar berpuasa dalam dorong, tapi benar-benar puasa macam dia karena dengan puasa dia pun ikut puasa. Namun ini tidak jadi masalah karena hal adalah bagian daripada ciri orang-orang yang beriman. Laulal haya'u lakana nasu kal bahaim. Seandainya manusia tidak memiliki rasa malu, maka manusia tidak ubahnya seperti hewan. Maka hal di awal dengan berpuasa tidak ikut puasa tidak menjadi masalah. Oleh karena itu hendaknya kita panggilan berpuasa benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini bagian daripada diampuni Allah dosa-dosa kita.
Kemudian yang selanjutnya, cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi harus mendapatkan ampunan dari kedua orang tua kita. Sebab kenapa? Watiluan rumage mengampuni dosa baik kepada sesama manusia. Kalau sesama manusia belum memaafkannya, apalagi dosa dari orang tua. Oleh karena itu, budaya kita orang Indonesia seperti berpuasa rah mengampuni, pada saat lebaran mulai setika akhirnya rah mengampuni. Ini budaya yang baik. Nah, budaya yang baik ini tetap kita lestarikan karena ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Cuma puasa Ramadan karena panggilan imannya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang telah lalu. Maka kesempatan bulan puasa ini berlomba-lomba untuk menggapai diri Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Allah fi ridho walidain, wa syuhudillah fi syuhudil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Kalau kita ingin bencana turun kepada kita, kalau kita ingin Allah menjauhi kita, maka carilah murka orang tua, maka Allah tidak akan pernah melihatmu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang tua jangan sampai salah paham lagi. Orang tua dibagi tiga. Yang pertama orang tua yang melahirkan, yang kedua orang tua yang membimbing kita, yang ketiga orang tua yang memberikan nafkah kepada kita. Jadi semua itu wajib hukumnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Hadirin, kemudian yang terakhir, 10 yang ketiga adalah itqum minan nar, dijauhkan Allah dari api neraka. Bagaimana caranya kita dijauhkan Allah dari api neraka? Yang pertama, ketika hingga mulai puasa tanpa main, warasi kemampuan, belilah baju-baju terbaik untuk menyambut Ramadan. Jangan terbalik. Bunga hari raya boleh pusing di suara baju baru. Seharusnya dari awal, pada awal masuk Ramadan sudah kita membeli baju-baju yang terbaik sebagai bukti kita gembira atas datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-niran. Cocok bahagia karena main bulan puasa, maka Allah mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah, bahagia hadirin yang berbahagia. Kalau bagi orang-orang munafik, alai Nabi ini wali Allah karena puasa ini, namun si mawara suku mawalina ihar lawan karena puasa. Padahal Nabi mengatakan, sumu tusiru, berpuasa kamu agar kamu menjadi sehat. Waras tidak tahu penyakit mah, jangan takut. Karena puasa makan kita teratur, maka dengan sendirinya dengan berpuasa penyakit mah akan hilang. Hadirin yang berbahagia, demikian khotbah singkat Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Adapun kesimpulannya, sehebat apapun puasa kita, sehebat apapun sholat kita, seberapa banyak puluh kali kita pergi haji, kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, maka sesungguhnya itu percuma. Barakallah wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa maghfiratun wa 'itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم. Selamat Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syarat dipenuhinya doa kita dengan cara membaca syahadat dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Arhamar Rahimin. Dosa kedua orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Sampai hari ini ya Allah, kami sangat menyesal karena belum sempat berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Mereka belum merasakan daripada kami ini karena mereka telah mendahului kami ya Allah. Kami tidak akan pernah ikhlas ya Allah. Bukan jasa mereka sampai hari ini belum sempat kami ikhlas ya Allah. Balaslah jasa mereka ya Allah dengan surga. Balaslah jasa mereka dengan surga ya Arhamar Rahimin. Bila mereka masih hidup pada saat ini ya Allah, angkatlah derajatnya ya Allah. Jangan engkau hinakan kedua keluarga kami ya Allah. Jangan engkau hinakan kedua beri hidayah dan petunjuk kepada pemimpin
mencari dan memberikan solusi terbaik dari permasalahan bangsa kami pada saat ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi 'ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana atas izin Allah kita semua dapat melalui Ramadan pada hari ini, tepatnya hari ke-30. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua menjadi insan yang beriman, insan yang muttaqin, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala aktivitas yang dilakukan oleh kita semua. Semoga ridho Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menyertai dan selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan penyebab kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal 'aida liman labisal jadid, walakinnal 'aida liman taqwahu yazid." Bukanlah hari raya itu bagi mereka yang punya baju baru, tetapi sesungguhnya hari raya itu adalah bagi mereka yang takwanya bertambah. Jadi ketika takwa kita bertambah, maka secara otomatis kita termasuk orang-orang yang memenuhi panggilan Allah untuk menggapai fitri, yaitu kesucian sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Lalu yang selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal 'aida liman labisal jadid, walakinnal 'aida liman taqwahu yazid." Dan kemudian di hadis lain Nabi bersabda, "La salata bi'idil fitri liman lam yasumu Ramadan walau yawman wahida." Tidak diterima solat Idul Fitrinya bagi mereka yang tidak berpuasa walaupun hanya satu hari. Jadi salah satu syarat daripada sahnya solat Idul Fitri adalah berpuasa. Bagi orang-orang yang tidak berpuasa tanpa uzur sama sekali, maka secara otomatis solatnya pada hari ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi tidak solat. Kemudian yang selanjutnya, kita tidak perlu bingung cari baju baru, pakaian baru. Yang terpenting pertanyaannya, terjadi perubahan enggak pada diri kita? Sudahkah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa? Sudahkah kita termasuk hamba-hamba Allah yang meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang diterima puasanya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.